Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia pekan kedua Oktober 2025 diwarnai aksi ambil untung saham perbankan besar dan rally saham-saham menengah kecil. Saham BBRI, BBNI, BMRI, dan BBCA terkoreksi akibat tekanan jual asing dan penurunan NIM. Meski analis menilai koreksi ini membuka peluang akumulasi strategis. Sebaliknya, saham NTBK dan TRIN melonjak lebih dari 100% dalam sepekan, mendorong naik IHSG 1,72% dan kapitalisasi pasar menembus 15.560 triliun rupiah. Optimisme pasar diperkuat oleh net buy asing sebesar 3,23 triliun rupiah pada saham-saham energi dan digital seperti Cuan, CDIA, dan WIFI. Gebrakan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menkeu baru juga menjadi pendorong sentimen positif melalui kebijakan fiskal yang ekspansif dan repatriasi dolar. Sementara itu, Dewa merombak jajaran direksi dan komisaris untuk mempercepat digitalisasi dan efisiensi operasional. Kombinasi pergerakan pasar, kebijakan makro, dan aksi korporasi ini menjadi penentu arah IHSG menjelang akhir tahun. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler sepekan lalu untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham bank besar tersandung aksi ambil untung, tekanan NIM jadi sorotan. Saham perbankan besar kompak terkoreksi pada Jumat 10 Oktober 2025. Terseret aksi ambil untung setelah sehari sebelumnya melonjak tajam dan mendorong IHSG ke rekor tertinggi baru di level 8.272,63. BBRI turun 3,63%, BBNI anjlok 3,17%, BMRI melemah 2,73%, dan BBCA terkoreksi 1,99%. Tekanan jual asing masih kuat, dengan net sell BBCA mencapai 554,3 miliar rupiah, BBRI 680 miliar rupiah, BBNI 90,49 miliar rupiah, dan BMRI 74,32 miliar rupiah. Sepanjang 2025, sektor perbankan mengalami arus keluar asing besar-besaran senilai 51,69 triliun rupiah. Dengan BBCA menjadi sasaran utama, yakni dengan net sell sebesar 31,75 triliun rupiah sepanjang tahun berjalan. Meski demikian, IHSG tetap rally, ditopang saham-saham konglomerat seperti Grup Barito dan Sinarmas. Dari sisi fundamental, Ciptadana Sekuritas mencatat tekanan pada net interest margin atau NIM membuat laba bersih perbankan Januari-Agustus turun 2,8% secara year on year. BBCA masih menjadi penopang dengan pertumbuhan laba 9% year on year, sementara Bank BUMN mengalami kontraksi 6 hingga 10%. Meski tren ini menekan kinerja jangka pendek, DBS Research melihat koreksi 20% saham BBCA sebagai peluang akumulasi. Dengan potensi perbaikan NII hingga 2026 dan target harga Rp12.000 per saham. Berita kedua, NTBK dan TRIN pimpin rally top gainers, IHSG naik 1,72% dalam sepekan. Sepanjang perdagangan 6 hingga 10 Oktober 2025, saham NTBK dan TRIN menjadi bintang pasar. NTBK melonjak 146,67% ke Rp148 per saham. Sementara TRIN terbang 135,51% ke Rp252. Coco, Mora, dan AYLS juga mencatat kenaikan tajam masing-masing 120,1%, 104,95%, dan 91,30%. Lonjakan ini mendorong IHSG naik 1,72% ke 8.257,859. Dengan kapitalisasi pasar meningkat 3,19% menjadi 15.560 triliun rupiah. Kenaikan indeks juga didukung oleh meningkatnya frekuensi transaksi menjadi 2,93 juta kali dan nilai transaksi harian rata-rata 28,15 triliun rupiah. Total 273 saham atau 14% dari seluruh saham di BEI naik lebih dari 2% selama sepekan. Rally harga saham terutama dipicu oleh akumulasi investor retail dan asing pada saham-saham berkapitalisasi menengah kecil, serta optimisme terhadap laporan kinerja kuartal ketiga yang akan dirilis dalam waktu dekat. Berita ketiga, net buy asing 3,23 triliun rupiah, Cuan, CDIA, WIFI jadi incaran. Investor asing kembali melakukan pembelian bersih senilai 3,23 triliun rupiah di BEI pada pekan 6 hingga 10 Oktober 2025, membalikkan posisi net sell pekan sebelumnya. Saham Cuan menjadi target utama dengan akumulasi 736 miliar rupiah dan kenaikan harga 36,52% ke Rp2.430 per saham. Sementara CDIA diborong 536,8 miliar rupiah, WIFI 445,9 miliar rupiah,
BRPT 396,3 miliar rupiah dan ASII 226 miliar rupiah. Aksi beli ini berlangsung di tengah penguatan IHSG sebesar 1,72% dan kenaikan kapitalisasi pasar ke 15.560 triliun rupiah. Saham-saham incaran asing didominasi emiten dengan prospek ekspansi sektor energi, digital, dan manufaktur. Kembalinya arus modal asing ke saham unggulan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan rally IHSG menjelang rilis data ekonomi domestik dan kinerja kuartal ketiga. Berita keempat, kupas tuntas gebrakan Purbaya, arah ekonomi, dan sentimen pasar di podcast The Fundamentals. Kehadiran Purbaya Odisadewa sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih menjadi sorotan pelaku pasar. Dengan gaya lugasnya, Purbaya langsung menggulirkan dana 200 triliun rupiah dari BI ke perbankan nasional dan mendorong repatriasi dolar warga negara Indonesia. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan domestik oriented ini berpotensi mengubah arah ekonomi dan sentimen pasar keuangan dalam waktu dekat. Podcast The Fundamentals menghadirkan ekonom senior Joshua Pardede untuk mengulas strategi fiskal moneter yang terbaru, prospek pasar modal dan obligasi, serta sektor unggulan menjelang akhir 2005. Dipandu COO IDX Channel Masih Rom, diskusi tersebut memberikan perspektif makro tajam untuk membantu investor memahami peta ekonomi Indonesia. Podcast tersebut sudah tayang Rabu malam 8 Oktober pekan lalu pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat di kanal YouTube resmi IDX Channel. Berita kelima, Dewa rombak direksi dan komisaris, perkuat digitalisasi dan transformasi. PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa menggelar RUPSLB dan menyetujui perombakan jajaran pengurus perseroan. Joseph Lembayung diangkat sebagai direktur baru, sedangkan Wisnu Wahyudin, Petalolo, dan Sori Muda Pulungan masuk sebagai komisaris. Agus Suaryono juga ditetapkan sebagai komisaris independen, menggantikan Ashok Mitra dan Kanaka Puradireja yang diberhentikan dengan hormat. Restrukturisasi ini ditujukan untuk mempercepat transformasi organisasi. Penambahan direktur yang membawahi sistem informasi dan digitalisasi diharapkan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data real time. Dewa juga mendorong penggunaan kendaraan listrik dalam operasional tambang untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang. Langkah ini menjadi bagian dari strategi ekspansi berkelanjutan, penerapan good mining practice, dan digitalisasi menyeluruh di seluruh lini bisnis. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri, harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.